Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang kesetimbangan kimia. Sebelumnya, kalian harus paham terlebih dahulu apa itu makna dari kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika kalian bermain jungkat-jungkit. Nah, ketika ada orang yang duduk di sebelah kiri, di sisi kiri, maka jungkat-jungkitnya akan cenderung ke sebelah kiri. Karena di sini kosong ya. Nah, tapi apabila ada orang di sebelah kanan, maka jungkat-jungkitnya akan menyeimbangkan menjadi ke sebelah kanan, cenderung sebelah kanan. Lalu kemudian sewaktu-waktu dia akan ke kiri lagi, ke kanan lagi, dan seterusnya. Jadi modelnya seperti itu. Kemudian kalau di dalam pelajaran kimia, kesetimbangan itu disimbolkan ketika reaksi itu bersifat reversibel. Nah, kesetimbangannya itu bersifat reversibel. Jadi di sini sudah ada ciri-cirinya. Reaksinya bersifat reversibel atau bolak-balik. Jadi tidak seperti reaksi ketika kertas itu dibakar. Nah, kalau namanya kertas dibakar, itu reaksinya adalah sifatnya searah atau irreversibel, di mana dia tidak dapat kembali ke posisi semula. Kalau misalnya kalian sudah membakar kertas kan sudah jadi abu. Abu kan tidak akan menjadi kertas kembali. Maka kalau reaksinya kertas menjadi abu, itu dituliskan panahnya satu arah. Sedangkan kalau kesetimbangan, panahnya harus bolak-balik. Jadi panah dua arah. Jadi dia bisa sewaktu-waktu menjadi produk, kemudian waktu-waktu menjadi reaktan, atau di dalam wadah tersebut itu sudah ada reaktan dan juga ada produk. Dan kalau reaksi irreversibel, reaksinya itu sudah berhenti. Sedangkan kalau reaksi untuk kesetimbangan, itu reaksinya berlangsung secara terus-menerus. Artinya dia bersifat dinamis. Nah, jadi kesetimbangan itu sifatnya adalah dinamis. Dia bereaksi secara terus-menerus. Dan reaksi ke kanan itu disebut reaksi maju atau pembentukan produk. Dan reaksi ke kiri itu disebut reaksi balik. Atau reaksi penguraian. Ya. Kemudian misalnya seperti ini. Jadi untuk penulisan tanda panahnya, mohon maaf, ini yang lebih tepatnya adalah seperti ini ya. Jadi panahnya dua arah seperti ini, bukan separuh-separuh seperti ini. Oke, jadi ini misalnya ada contoh reaksi penguraian atau disosiasi gas dinitrogen tetroksida. Ini zatnya itu tidak berwarna. Nah, namun dia mengalami penguraian menghasilkan gas nitrogen dioksida yang warnanya merah coklat. Nah, jadi kalau digambarkan dalam wadahnya itu, maka di dalam wadah itu ada N2O4, misalnya itu yang warna merah, kemudian NO2 itu saya gambarkan warna ungu ya. Jadi di dalam wadah itu ada satu molekul N2O4, kemudian juga ada dua molekul NO2. Nah, jadi dua-duanya itu ada. Jadi tidak hanya satu, tidak seperti kalau misalnya reaksinya irreversibel, hanya salah satu saja yang ada. Ya, jadi makna kesetimbangan seperti itu ya. Berusaha untuk menyeimbangkan. Nanti mungkin akan saya jelaskan lagi untuk maknanya dalam kehidupan sehari-hari di materi yang faktor kesetimbangan. Nah, sekarang kita pahami dulu mengenai grafik untuk kesetimbangan itu sendiri. Nah, tadi N2O4 itu sebagai reaktan. Dimana kalau reaktan yang kita ketahui bahwa reaktan itu akan berkurang. Makanya di sini terjadi penurunan grafik. Kemudian kalau produk, maka produk itu kan bertambah. Makanya di sini dia startnya dari 0. Nah, keadaan lurus seperti ini artinya bahwa dia reaksinya itu telah tercapai kesetimbangan. Nah, reaksinya ini berada pada konsentrasi yang sudah tidak berubah lagi, makanya dia stabil, lurus seperti ini. Itu artinya reaksinya itu telah mencapai kesetimbangan tadi ya.
Nah, namun kalau misalnya dikatakan terus-menerus, itu kalau dia secara makroskopis, di sini sudah dijelaskan secara makroskopis, dia tidak terlihat bahwa reaksinya itu sedang berlangsung. Padahal kalau secara mikroskopis, reaksinya itu berlangsung terus-menerus. Artinya dia bisa sewaktu-waktu N2O4 ini menjadi NO2 tadi, NO2. Kemudian bisa sewaktu-waktu juga NO2 ini bergabung kembali menjadi N2O4. Jadi kalau misalnya tadi saya perbanyak deh molekulnya, N2O4 itu misalnya ada 3, maka kan NO2-nya misalnya ada yang terurai dia hanya 4, jadi 4 molekul NO2. Jadi artinya ada 2 N2O4 yang terurai. Nah, maka sewaktu-waktu N2O4 ini bisa terpecah menjadi NO2 sehingga NO2-nya molekulnya jadi 6. Atau mungkin NO2-nya ini sewaktu-waktu akan menjadi N2O4. Dia bergabung menjadi N2O4. Jadi N2O4-nya jadi 4 molekul. Nah, itu namanya dia reaksinya secara mikro berlangsung terus-menerus. Nah, jadi di sini sudah ada ciri-ciri dari kesetimbangan dinamis ya. Jadi pada intinya adalah kecepatan reaksi ke arah produk itu sama dengan kecepatan reaksi ke arah reaktan. Kemarin kita sudah belajar makna dari laju reaksi ya. Jadi artinya laju reaksi ketika dia pembentukan produk akan sama ketika laju reaksinya NO2 tadi akan menjadi reaktan kembali. Jadi kalau NO2O4 itu butuh 5 detik, ya berarti untuk NO2 bergabung menjadi N2O4 itu butuh 5 detik juga. Artinya reaksinya itu telah tercapai kesetimbangan. Nah, dan ini perlu digarisbawahi, setiap komponen tetap ada. Jadi namanya reaksi kesetimbangan, semua zatnya itu ada, baik reaktan maupun produk. Berbeda dengan reaksi irreversibel tadi. Kalau dia sudah jadi produk, reaktannya sudah habis. Nah, untuk reaksinya ini bisa dibaca penjelasannya ya, bahwa sebenarnya ini walaupun dituliskan dengan panah satu arah seperti ini, itu tidak sesuai dengan faktanya bahwa di mana ketika gas nitrogen itu direaksikan dengan gas hidrogen, ditemukan gas amonia. Jadi hasil pembentukannya adalah gas amonia, namun ternyata masih ada gas hidrogen dan gas nitrogen juga. Sehingga artinya dapat dikatakan bahwa reaksi ini itu merupakan reaksi kesetimbangan. Jadi seharusnya panahnya adalah 2 arah. Jadi kalian bisa baca penjelasannya ya. Ini saya langsung aja. Nah, ketika digambarkan grafik, mungkin ada yang bertanya, Bu, ini kok ada grafik lagi? Tadi grafiknya sepertinya hanya naik, kemudian untuk reaktannya turun. Dan ini tidak bertemu ya. Nah, bisa kalian perhatikan lagi, kalau yang tadi digambarkan itu adalah masing-masing zatnya. Jadi seperti yang gambar 3 ini. Nah, kalau gambar 3 ini bisa kalian lihat itu kan masing-masing zat. Dimana kita ke grafik yang bawah dulu ya. Dimana N2 dan H2 tadi sebagai reaktan, maka dia akan mengalami penurunan. Nih, seperti ini kan. Kemudian untuk produknya dia akan mengalami peningkatan. Namun pada ujungnya dia akan lurus. Itu artinya dia telah mencapai keadaan setimbang atau reaksinya konsentrasinya tidak banyak berubah terhadap waktu. Nah, sedangkan untuk grafik yang di atasnya itu adalah grafik laju. Ini bisa kalian lihat ini, V1 sama dengan V2. Atau V1 sama dengan V2. Artinya V pembentukan produk itu menurun, kemudian V pembentukan reaktan itu menurun. Jadi laju reaksi pembuatan reaktan itu menurun, laju reaksi pembentukan produk itu meningkat. Namun dia akan ketemu di tengah-tengah. Karena apa? Tadi kesetimbangan kan pada intinya laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Seperti itu ya. Saya lanjutkan. Jadi kalau misalnya grafik yang tepat itu kalau untuk per zatnya itu seperti ini, dia tidak bertemu garisnya. Karena konsentrasinya kan tidak mungkin sama. Sedangkan kalau yang tadi bertemu garisnya itu untuk
grafik laju reaksi ketika posisinya keadaan setimbang. Itu juga bisa dimisalkan pada pH darah ya. Nah, untuk reaksi kesetimbangan itu sendiri, ini terdiri dari dua jenis, yaitu kesetimbangan heterogen dan homogen. Kalau homogen, dikatakan homogen, itu kalau dalam reaksi kesetimbangan itu fasenya hanya satu zat. Contoh, kalau ini gas aja. Gas aja. Artinya tidak ada padat, tidak ada aki, tidak ada liquid. Nah, seperti ini kan aki saja, ini aki saja. Jadi tidak bercampur dalam satu reaksi itu. Berbeda dengan kesetimbangan heterogen, kalau kesetimbangan heterogen di sini adalah fase reaktan dan produknya tidak sama atau mungkin ada yang berbeda lah di antaranya. Misalnya seperti ini. Oh, ini ada solid, terus ada gas, ada lebih dari satu fase pada reaksi itu. Nah, itu artinya kesetimbangannya heterogen. Nah, ini ada padat, ada aki, larutan. Nah, bawahnya juga ada ya aki, ada solid, bahkan lengkap ya ini ya, ada larutan, padat, liquid, dan gas. Itu namanya kesetimbangan heterogen. Ya. Kemudian makna dari tetapan kesetimbangan atau KC, di mana KC ini itu sama dengan konsentrasi produk. Jadi produknya sebelah kanan, dipangkatkan koefisien per konsentrasi reaktan yang juga dipangkatkan koefisien. Nah, kenapa sih kok kok kanan per kiri? Ini sebenarnya berasal dari persamaan laju reaksi. Kalau tadi kan sudah saya sampaikan bahwa dalam penulisannya ini kan V ya, V1 dengan V2. Nah, jika kalian masih ingat untuk materi laju reaksi, kalau misalnya dia laju reaksinya ke kanan, berarti kan untuk persamaan lajunya V1 sama dengan konstanta 1 dikalikan, katakanlah di sini saya jadikan 1 aja. Jadi misalnya ini A, ini B, maka A dianggap pangkat koefisien per K2, jadi K2-nya itu yang ke kiri ya. Jadi kenapa di sini saya pakai A bukan pakai B ketika K1? Karena kan kalau dibuat persamaan laju reaksi, konsentrasi yang digunakan kan konsentrasinya reaktan, bukan produk. Maka kalau dia V2 itu ke kiri, nah reaktannya itu kan adalah B. Jadi kita pakai di sini B pangkat B kecil. Nah, seperti ini kan. Ini untuk laju reaksi 2. Jadi V1 per V2 sama dengan untuk K1 kali A pangkat A per K2 B pangkat B. Nah, sehingga untuk karena V1 dan V2 itu dianggap sama, maka K2, oke, di sini K2 kali B pangkat B sama dengan K1 kali A pangkat A. Ini ya. Nah, kemudian jadi K2 katakanlah misalnya K1 di sebelah kiri ya. Jadi K1 per K2 sama dengan konsentrasi B pangkat B per konsentrasi A pangkat A. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa yang dimulai itu adalah konsentrasinya produk. Jadi K1 per K2 ini kita sebut dengan KC. Jadi asal persamaannya seperti itu ya. Ini jadi konsentrasinya produk, jangan lupa dipangkatkan koefisien. Walaupun gini, loh Bu, kemarin di order reaksi itu kan bukan pangkat koefisien. Nah, namun karena di sini kita tujuannya tidak mencari orde, maka koefisien itu sudah dianggap sebagai hasil kali konsentrasinya, dianggap sebagai ordenya
koefisiennya. Karena tujuan kita di sini tidak menentukan order reaksi. Jadi, kita anggap di situ kita menggunakan koefisien sebagai ordernya. Gitu ya. Saya lanjutkan. Nah, lalu ada juga perbandingan konsentrasi yang dinyatakan dengan lambang Q atau kita sebut quotient. Quotient reaksi. Ada Q, ada K, ada QC, ada KC. Kalau tadi KC, dia pada keadaan setimbang. Kalau QC, tidak pada keadaan setimbang atau bisa jadi pada keadaan setimbang. Tergantung nilainya. Kalau dia sama, ya berarti QC-nya itu berada pada keadaan setimbang. QC sama dengan KC. Nah, untuk penghitungannya rumusnya juga sama. QC tadi itu adalah konsentrasi produk yang dipangkatkan koefisien per konsentrasi reaktan yang dipangkatkan koefisien. Itu QC. Lalu dibandingkan. Jadi ini tuh cuman biasanya kalau model soalnya tuh kalian cuman disuruh nyari, kemudian bandingkan nilainya, lebih besar yang mana. Seperti itu. Makanya di sini oke, nanti mungkin agak ke bawah ya. Yang QC, KC, apakah lebih besar, lebih kecil. Nah, kemudian kita masih membahas tentang KC, tetapan kesetimbangan, di mana kalau KC itu adalah ketika dia nilainya itu lebih dari 1, atau dia lebih besar, maka menandakan produknya itu lebih banyak daripada reaktannya. Mengapa demikian? Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya KC-nya itu 10, artinya kan dia 10 per 1. Berarti kan 10 ini kan produk. Satunya ini adalah reaktan, artinya 10 kali lebih besar produknya, lebih banyak produknya dibandingkan reaktannya. Atau dia pokoknya intinya dia lebih besar dari 1. Kalau dia nilainya 0, atau berarti kan dia kurang dari 1, maka berarti reaktannya yang lebih banyak dibandingkan produknya. Nah, nilai KC untuk kesetimbangan homogen. Yang perlu kalian ingat juga, selain dia laju reaksinya sama ke kanan maupun ke kiri, untuk KC itu kita hanya menggunakan fase aki dan gas. Karena fase solid dan fase liquid itu dianggap konsentrasinya adalah 1, sehingga kita tidak gunakan ini. Kita hanya menggunakan fase larutan dan gas. Dan selain itu, fase larutan dan gas itu kan berhubungan sama molaritas, konsentrasi. Dan sifat zatnya yang renggang, nah makanya itu dia lebih lebih cenderung untuk dihitung nilai konstanta kesetimbangannya. Oke, kalau ini heterogen. Jadi kalau misalnya heterogen itu ya seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya dia ada solidnya atau ada liquidnya, dia tidak digunakan. Jadi ini ada fase padat, ada gas, hanya gas yang digunakan. Ini ada cair, ada gas, hanya gas yang digunakan. Ini hanya larutan yang digunakan, sedangkan yang ini hanya gas yang digunakan. Jika ada larutan berarti gas dan larutan. Ya. Ada KC, ada KP. Nah, sebelum kita ke KP atau tetapan kesetimbangan untuk tekanan, jadi kan kenapa ada KC, ada KP? Jadi C itu singkatan dari concentration, sedangkan P itu adalah pressure, jadi untuk tekanan. Nah, di sini dalam penghitungannya, kalau misalnya ini ada reaksi. Nah, ini salah ya. Oke, jadi kalau misalnya di sini ada reaksi KC1, maka kan HBr dipangkatkan 2 per H2, konsentrasi H2 kali konsentrasi Br2. Kan seperti ini persamaannya. Namun kalau reaksinya itu di 2 kali lipatkan, seperti ini, dikali 2 semua koefisiennya,
Maka kan persamaannya menjadi seperti ini, KC2-nya. Nah, KC2 ini kan merupakan pangkat 2 dari KC1. Benar kan? Jadi kalau misalnya HBr pangkat 2, karena ini koefisiennya tadi dikali 2 ya. Ini kan dikali 2 nih. Kali 2 kan ini makanya jadi 4. Yang ini jadi 2, yang ini jadi 2. Karena awalnya 1. H2 BR2. Kalau ini semua dipangkatin 2, maka kan ini jadi 4, ini jadi 2, ini jadi 2. Kan jadi seperti ini. Nah, artinya di dalam sini itu kan adalah nilainya KC1. Sehingga kalau misalnya ditanya KC2, maka KC1 yang dipangkatkan dengan 2. Gini ya. Ini bisa kalian lihat juga. Kalau misalnya dia dibagi 2, berarti artinya atau dibagi 2 kan sama aja dipangkatin setengah. Kali setengah kalau dipangkatin dibagi 2. Nah, dan kalau reaksinya dibalik, maka berarti KC-nya itu tinggal dibalik. Jadi misalnya tadi pembentukan HBr, maka kalau misalnya penguraiannya HBr kan menjadi seperti ini. BR2 KC sama dengan konsentrasi H2 kali konsentrasi BR2 per konsentrasi HBr. Oke? Nah, jadi kan kalau ini kan jadi kanan per kiri. Nah, ini kan kebalikan dari KC1 tadi. Anggap aja ini KC4. Maka KC4 itu akan sama dengan 1 per. Karena dia kebalikan kan. 1 per KC1. Gitu. Oke. Kemudian tadi ini sudah saya jelaskan. Meramalkan secara kualitatif. Kalau yang nilainya itu lebih besar dari 1, maka dia lebih banyak mengandung produk. Kalau misalnya dia ini dikatakan kecil, kalau makna besar kecil itu kan relatif ya. Jadi saya misalkan tadi 1 lebih besar dari 1 atau dia kurang dari 1. Kalau dia kurang dari 1, maka yang lebih banyak adalah reaktannya. Nah, kita kembali ke quotient reaksi yang saya sampaikan tadi bahwa rumusannya itu sebenarnya sama. Nah, seperti ini. Bisa kalian lihat itu NH3-nya pangkat 2, N2-nya pangkat 1, H2-nya pangkat 3. Sama kan dengan KC. Namun, kita tidak tahu bahwa nilainya itu apakah sama dengan KC atau tidak. Nah, itu jika ada soal ya. Nah, nanti kita akan latihan soal. Kemudian, kalau misalnya kalian peroleh KC-nya itu lebih kecil dari nilai KC atau KC yang lebih besar, maka reaksinya itu harus dilangsungkan ke kanan sampai kondisinya setimbang. Dia akan berlangsung sendiri, gitu. Kemudian kalau KC-nya lebih besar dari KC, berarti reaksinya malah seharusnya berlangsung ke kiri sampai keadaannya setimbang. Kalau dia udah sama ya berarti udah setimbang. Nah, untuk menghitung konsentrasi pada reaksi kesetimbangan. Nah, berikutnya kuantitatifnya yang ketiga itu yaitu menghitung konsentrasi pada reaksi kesetimbangan. Jadi, apabila sudah diketahui KC-nya, terus kemudian ada salah satu zat yang diketahui yaitu N2 dan H2, terus kalian diminta menghitung NH3. Nah, jadi cukup kalian menuliskan dulu persamaan KC-nya, lalu mensubstitusi angkanya. Seperti ini ya. Dan kalau bisa untuk penghitungan kesetimbangan ini misalnya sama seperti laju reaksi, kalau kalian 0,01 seperti ini usahakan dituliskan 10 pangkat min 2. Jadi lebih enak. Kalau 10 pangkat min 2 pangkat 3 kan berarti 10 pangkat negatif 6. Jadi menghitungnya jauh lebih mudah dibandingkan kalian harus 0,01 kali 0,01 kali 0,01 hasilnya berapa. Itu butuh waktu yang lama.
Ini sudah. Oke, kemudian Kp ya. Kp itu hanya untuk tekanan. Kalau tadi Kc itu kita bisa pakai aki sama gas. Kalau Kp itu fasenya hanya gas yang kita gunakan. Kesetimbangan parsial dalam keadaan gas. Nah, kalau parsial ini dan yang kita gunakan itu untuk persamaannya, dia pakainya gini. Bukan konsentrasi C, pangkat C tadi seperti tadi, kurungnya itu adalah kurung kotak, bukan seperti itu. Namun dia pakai P besar, kemudian zatnya, misalnya tadi zatnya B. Misalnya A berkesetimbangan dengan B. Maka PB, jangan lupa dipangkatin koefisien B, jadi P A pangkat A. Ini ya. Nah, untuk menghitung tekanan, jadi yang ada di sini yang dituliskan itu adalah tekanan parsialnya. Nah, untuk menghitung tekanan parsial masing-masing, kalian harus totalkan dulu jumlah molnya. Kemudian mol zat tersebut lalu mendapat, dan pastinya diketahui tekanan total lalu dikalikan. Nah, nanti nilai yang didapatkan di sini itu dimasukkan ke dalam persamaan tadi. Jadi maksudnya itu seperti ini. Kalau kalian kan sudah paham mengenai MBS ya. Kalau misalnya dia MBS, kalau kemarin laju reaksi itu kan kalian pakai yang B. Nah, kalau setimbang itu kalian pakainya yang S. Nah, yang S ini misalnya ini A, kemudian ini B, ini kemudian sisanya 2 mol, ini sisanya 3 mol. Yang terbentuk adalah 3 mol. Mohon maaf, ini kan nggak mungkin banyak ya. Bisa jadi nih. Udah anggap aja nih 2, ini 3. Oke, nah berarti total molnya ini kan adalah 5. Jadi kalau kita mau hitung parsial A, maka 2 mol per 5 mol kalikan, pasti diketahui tekanan totalnya. Misalnya tekanan totalnya itu adalah 10 atm. Ini ya, 10 atm. Jadi 2 per 5 kali 10. Kemudian PB sama dengan, berarti kalau untuk PB-nya 3 per 5 kali 10. Gitu ya. Jadi mol masing-masing untuk mencari tekanan parsialnya. Per mol total kalikan tekanan total. Maka nanti hasil yang didapatkan, ini kan dapatnya 4 atm ya. Kalau yang ini kan didapatkan 6 atm. Nah, nanti tinggal dimasukkan. Berarti PB-nya ini adalah 6 per 4. Oke, nanti akan ada contoh soalnya deh, agar lebih jelas. Nih. Nah, namun kalau misalnya ada pertanyaan, Bu, nih ternyata tekanan totalnya tidak ada, bagaimana cara mencari tekanan parsial? Tapi yang ditanyakan Kp. Nah, jadi kalian tidak perlu mencari tekanan parsialnya lagi. Nah, jadi kalau misalnya dia yang diketahui hanya, Bu, ini diketahui kita hanya bisa dapat Kc, tidak bisa dapat tidak dapat parsial atau tekanan totalnya. Jadi kalian cukup menghitung Kc-nya, lalu hubungan antara Kc dengan Kp, di mana kan di sini ada persamaan gas ideal dan akan didapatkan P sama dengan N per V kali RT. Nah, di mana N per volume itu dianggap sebagai molaritas atau konsentrasi. Nah, sehingga nantinya di sini ketika kita substitusi menjadi persamaan, hubungannya adalah Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N, di mana delta N itu adalah jumlah mol produk dikurang jumlah mol reaktan. Jadi misalnya di sini dia 2A, kemudian di sini adalah B, maka misalnya ini gas dengan gas ya, anggap aja ini gas semua. Jadi ini 1, ini 2, berarti 1 kurang 2, kan produk dikurang reaktan. Gak apa-apa, koefisiennya jumlah molnya itu negatif. Ya memang seperti itu, berarti nanti di sini pangkatnya negatif. Pokoknya dia harus produk dikurang reaktan, di mana nilai R itu adalah 0,082, T itu harus dalam satuan Kelvin. Nah, Kc nanti angka yang kalian dapatkan nanti, dapat deh Kp-nya. Untuk Kp dan Kc ini dia tidak memiliki satuan ya. Ya.
Sekian untuk materi kesetimbangan, namun masih ada sedikit materi tentang pergeseran kesetimbangan akibat faktor-faktornya. Akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.